Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Reza Amelia. Saya Juwita Amina. Saya Rizky Diatma. Saya Aditya. Saya Tika. Saya Lili Fitriani. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sesuai dengan surat daripada Kepala Sekolah Haji Sutikno SPD MSI, yaitu bahwa hari ini akan ada kunjungan ke lingkungan Masjid Sultan Syahrian jam 4. Kemudian yang terlampir orangnya adalah di sini ada 3 orang, ya kan? Nah, Mursidah ini guru pendampingnya adalah Dadak. Nah, Aditya, Atika, Juwita, Amalia, Nur Fitriani, Reza, Amalia, Rizky. Pertama, aku dulu mengenalkan diri, aku pengurus Masjid Sultan Syahrian, pengurus harian. Nama Ahmad Mahfuz, jadi pengurus harian. Dan yang ada sekretariat Pak Kausar. Jadi segala urusan ini adalah di sekretariat. Pada hari ini kita bersama-sama, dan apa yang dapat saya sampaikan nanti ya saya sampaikan, dan apa yang dia maksud kalian nanti bisa ditanyakan. Nah, saya untuk ini kita persilakan apa yang bisa saya bantu dan bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya silakan. Kalian bisa ceritakan tentang sejarah dari masjid? Oh ya, tentang sejarah masjid. Supaya diketahui bahwa masjid ini sebetulnya adalah yang dinamakan oleh orang-orang dulu yaitu masjid bersejarah. Jadi namanya tuh masjid bersejarah, Masjid Sultan Syahrian. Yang nama yang betul-betul ini Masjid Sultan Syahrian, Masjid Sultan bersejarah Sultan Syahrian. Itu yang di apa? Yang telah dicanangkan oleh orang-orang dulu. Nah, kalau kita berbicara masalah sejarah masjid, sebelumnya kita ingin tahu bahwa sebelum terjadinya masjid ini, dibangunnya masjid ini, tentu ada yang membangun, ya kan? Tentu yang membangun. Nah, yang membangun ini adalah raja, yaitu Raja Sultan Syahrian. Nah, itu namanya Sultan Syahrian. Masjidnya dinamakan Masjid Besar Sultan Syahrian. Ini kalau kita lihat ke belakang, di mana-mana masjid itu cikal bakal masjid ini sebetulnya adalah sangat sederhana sekali. Kenapa sangat sederhana sekali? Karena dulu teknologi ataupun sarana prasarana yang ada itu juga sangat sederhana.
dulu orang membangun seperti juga di daerah kita lihat aja dulu di kota Madinah, kota Mekah itu dari pohon kurma, ya kan, pohon kurma. Ya berdindingkan beratapkan ya apa, daun kurma. Nah kalau kita di sini dulu pertama kali itu ada pohon apa namanya tuh lah, seperti pohon palam lah, yang namanya pohon apa tuh, aku lupa namanya lah. Pohon itu keras sekali, itu berduri seperti pohon palam seperti ini, itu tiang 4. Jadi anunya ini ya kelapa nipah dulu kan. Nah sangat sederhana sekali. Dinding-dindingnya juga seperti itu. Dulu namanya ada kajang. Nah dulu kajang. Nah, dindingnya kajang, atapnya kajang. Nah berkembang, terus berkembang. Nah direnovasi sekali. Lalu singkat kata bahwa masjid ini dibangun itu, maka itu sejak Pangeran Sultan Syahriansyah itu jadi raja yang masuk Islam. Jadi sejarahnya masuk Islam itu tahun 1526 itu sampai 1555. Jadi kalau maka itu hari ulang tahun Kota Madinah itu 24 September 1526. Jadi secara apa, penanggalan itu 24 September 1526 dibangun oleh Sultan Syahriansyah. Ya, sekarang berkembang. Sebelum kita masuki tentang Sultan Syahriansyah, kita ingin bahwa sebelumnya kita ini, saudara sekalian ini, dulunya adalah beragama Hindu-Buddha. Sultan Syahriansyah itu sebetulnya beragama Hindu-Buddha. Kemudian karena ada dulu kerajaan Daha, ada sedikit perperangan. Kalau kita cerita terlalu banyak ya dong. Nah, Sultan Syahriansyah berperang dengan pamannya, karena yang dinobatkan oleh Maharaja Daha, yang dinobatkan itu adalah yang mengganti beliau adalah ini ya, cucunya, yaitu Sultan Syahriansyah. Padahal banyak paman-pamannya kan. Kenapa seperti itu? Kita kurang tahu kebijakan daripada Maharaja Daha ini, kita tidak tahu. Yang jelas yang akan menggantikan wasiatnya adalah Pangeran Samudra. Jadi Pangeran Samudra sebelum Islam namanya Pangeran Samudra. Nah, singkat kata, karena tadi berperang kayak ini, lalu Sultan Syahriansyah kerajaan Banjar kan, Sultan Syahriansyah minta bantuan dengan kerajaan Demak. Di kerajaan Demak inilah minta bantuan, dikirimlah bala tentara yang dipimpin oleh Hatib Dayang dengan syarat sebelum dia membantu Pangeran Samudra harus masuk Islam. Maka itu disetujui dan masuk Islam. Dikirimlah Hatib Dayang untuk membantu, sekaligus Hatib Dayang di Panglima di sini dan membantu mengislamkan daripada
Pangeran Samudra yang dibagi gelar Islamnya yaitu Sultan Syahrian. Nah, kemudian berkembanglah terus sampai anaknya, dan sampai sekarang itu sudah beberapa kali direnovasi. Jadi zaman dulu juga pernah direnovasi, tapi yang paling besar renovasinya ialah tahun 1976. Itu direnovasi oleh Lambung Mangkurat, Kodam Lambung Mangkurat tahun 76. Kemudian direnovasi lagi tahun 1999 yang dipelopori oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini dipelopori oleh Gusti Haji Hasan Aman, yaitu gubernur waktu itu. Kemarin dengan, kalau dulu biayanya di sini disebutkan 1 M lebih lah. Kalau dulu kan 1 M lebih. Kemudian tahun 1978 itu sebelumnya memang 1978 masjid ini termasuk makam itu dijadikan situs kepubakalaan. Itu situs kepubakalaan. Jadi merupakan situs kepubakalaan ini merupakan aset daripada pemerintah yang dikelola oleh pemerintah. Sebetulnya karena memang ada undang-undangnya masalah kepubakalaan ini. Jadi dibangun ini kemarin itu kan direnovasi itu dengan APBD. Jadi APBD, jadi dana kita dari sini, dari APBD kota, APBD provinsi. Nah, kemudian kita sudah tahu di sini bahwa letaknya memang di Queen. Di Queen ini kan asal kata ada kan Queen itu kan gajah. Jadi Queen. Karena kita ini kan dijajah oleh yang namanya Belanda kan, Ratu Queen itu. Nah, jadi situsnya itu ada beberapa situs yang dipelihara, yang dipelihara oleh negara, dan juga ada juru pemeliharanya, yaitu pertama dulu ada nanti bisa sampean berataan masuk masjid, boleh aja masuk masjid nanti, yaitu ada, tapi sebelumnya bahwa masjid ini itu ukurannya 15 kali 17 saja dulu. Halaman-halaman ini sebetulnya belum ada. Jadi istilahnya itu dibebaskan lah, pembebasan. Jadi situs kepubakalannya pertama adalah tiang 4. Ada nanti yang 4 tiang guru. Itu ada kan nama di situ, ada penjelasannya, ada bertempel, itu bisa dibaca di situ, langsung dicatat bisa sama-sama. Tiang utama atau tiang guru namanya. Ya. Kemudian ada daun pintu yang berkaca di keimaman. Ada 2 kan? Nah, itu asli itu berkaca itu. Kemudian beduk sekarang hancur. Beduk yang dulu tuh hancur sebenarnya, dibakar kayu kan, kayu. Lalu digantikan yang anunya yang kayak kayu lah, itu yang ada itu. Kemudian lagi mimbar khatib kan ada di sana kan, yang pakai khotbah
Itu asli itu. Karena bisa dipoto atau dilihat di sana. Kemudian yang lain-lainnya itu ada di sana di halaman tuh ada itu tunggul ulin, ada ulin kaca. Nah itu untuk menentukan waktu sholat. Itu tinggi asalnya. Itu tinggal ibaratnya tinggal apa namanya tuh dasarnya aja. Kemudian ada lagi batu asahan. Itu ada batu asahan di situ. Nah, yang di kaca tuh. Ya, nah, batu asahan tuh kadang hendak masak parang bang atau menajamkan pisau. Itu untuk kalau dulu orang Bahari kada punya sepatu, kada punya pelum, jadi pelang aja berpelang, artinya kaki telanjang. Orang Bahari itu kan pertanian, bahuma dan macam-macam. Di sini kan orang-orang di sini kehidupannya adalah bertani atau berkebun dan mengambil ikan di sungai. Jadi pertanian dan perikanan lah. Itu dulu itu kan jalanan tidak ada. Orang bajukum. Termasuk saya dulu ke sini nih pakai jukum sholat di sini lagi kecil. Itu sholat pakai jukum. Dan dulu paling hebat orang pakai kelum. Kelum itu dari kayu dibuat, kemudian dianukan jatah ban anunya penjaganya tuh. Nah, itu sempat saya pakai kelum. Nah dulu maka tuh orang dulu kakinya ini tebal-tebal di sini. Pada apa yuk? Kada mulus lah gitu ada namanya. Maka itu diasah di situ supaya hilang anunya tuh yang bercak-bercak di anu ini. Nah lalu dicuci, dulu ada tajau yang anunya itu buat dari tempurung kelapa, disiram kakinya tuh sebelum masuk masjid. Itulah itu anunya apa istilahnya tuh kesuciannya, menjaga kesucian dulu. Jadi orang dulu sangat sederhana sekali. Jadi makannya ya dari pertanian itu. Susah lah makannya dulu. Tapi orang dulu artinya pintar pada kita. Kenapa kita orang dulu bisa mengenalkan kita sampai sekarang. Nah, itu. Nah, kemudian lokasi ini ada sekretariat. Ya ini sekretariatnya ada satu bos. Kemudian ada juga di sini tiga abuan di sana. Tuh tiga alukan dan tiga taut istilahnya itu kan. Ada dua sore untuk tiga Al-Quran, pagi untuk tiga yang konvensional. Tuh. Kemudian kegiatan-kegiatannya banyak. Di sini kegiatannya banyak. Jadi kegiatan-kegiatannya itu pertama dulu kita sholat 5 waktu itu ada dan dipimpin oleh imam tetap, dikelola dan dibantu oleh marbut dan lain-lainnya. Kemudian kita setiap Senin, Selasa, Jumat, Sabtu dan Minggu ada 4 kali kita mengadakan tausiah setelah ba'da maghrib. Kemudian kita juga melaksanakan apa yang dinamakan dengan hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid, dan juga yang sangat sebagai apa istilahnya tuh pariwisata, jadi
Dia itu adakan maulid atau di sini nih Ba'ayun maulid. Ba'ayun maulid artinya Ba'ayun kelahiran. Tapi sekarang kalau dulu memang maulidnya itu memang kekanakan di ayun bayi. Nah sekarang orang tua buat ayun juga. Iya loh, orang tua tuh sampai yang umur 70 berapa tuh ayun melayah halus kekanakan sampai donal sekarang tuh ayun. Dulu di rumah ayunnya dipukung tuh apa di ayun mau kayak iya loh. Ini kan kada boleh ya dipukung gitu ya. Iyalah, ini kada boleh dipukung lagi. Menurut sostai kan kada boleh idan. Jadi di ayun biasa aja. Malah ayunnya ini nyaman badan, bukan baper. Kadang dulu mah ayun uyuh awak nah. Ayun itu. Dan kada ada apa? Timpas. Kada ada. Kami di lantai kan. Ada itu mengganti itu nanti sekarang enak sekali. Ada semuanya serba instan lah. Tuh sampai sekarang kan kemarin ada bayunnya. Nah, iya. Dan karena ini adalah sisi kebobokalaan, kita tidak bisa merubah apa yang ada. Menambah, mengurangi kada boleh. Atau mengambil itu ada undang-undangnya. Kita bisa dijerat itu. Denda berapa tuh? 200 juta, 200 berapa kan tuh? Anunya tuh, dendanya tuh. Kurungan 3 bulan kalau salah. Itu kada boleh. Maka itu masjid ini ya seperti ini lagi. Mungkin sampai bahwa ini dijadikan situ kebobokalaan tetap seperti ini. Kecuali di pinggir-pinggir ini bisa dibangun. Lalu yang itu kenapa aja Masjid Sultan Syahrir dan kemajuan ya seperti itu karena situ kebobokalaan. Kalau orang bisa membangun Masjid Hasanuddin bisa megah seperti itu, ini tidak bisa di seperti itu. Karena ini dikuasai oleh negara. Nah, sekarang untuk pengelolaan masjid agar berjalan ibadah, yaitu tadi saya lupa tadi malam Jumat kita mengadakan amalia ibadah. Jadi ada ibadah, sholat itu sholat di sholat apa namanya tuh? Sholat namanya biasanya tuh bisa sholat hajat, sholat taubat bisa diadakan malam Jumat. Jadi khusus malam Jumat itu ibadah. Jadi di sini, nah kalau situ setiap orang boleh masuk di sini. Karena situ kebobokalaan. Yaitu mestinya malam, mestinya nih masjid ini mestinya 24 jam buka. Karena situ kebobokalaan seperti makam. Tapi kalau kita buka seperti itu, kehilangan. Sedang ditutup dia hilang duit. Nah itu masalah. Jadi masalah. Jadi kalau orang bertanya kenapa masjid seperti itu, karena situs kebobokalaan. Jadi dulu di sini ada radio amatir dengan channel dengan Madinatul apa tuh yang di Masjid Nur dulu. Sekarang tidak ada lagi. Ya mudah-mudahan sudah kemajuan sekarang ini kan kita sudah masuk dalam yang online loh Pak. Mas. Yang besar nama tertua. Nah,
Artinya kitab ini bisa dibaca oleh seluruh provinsi. Jadi ada namanya lah, situs apa namanya itu online itu ada kan, kita namanya kodenya tuh. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada ambulan, sudah ambulan ada. Jadi ya seperti inilah keadaannya masjid ini yang saudara ketahui bahwa masjidnya seperti inilah. Jadi panitianya ada, panitia badan pengelolanya ada, dan juga di sini membudayakan masyarakat di sini. Jadi ada orang-orangnya ya bisa aja lah, artinya mendapat dari seperti makan juga kan, orang bisa berusaha ya itu cari makan situ. Di sini juga seperti itulah. Jadi untuk pembudayaan untuk masyarakat sekitar kita sudah laksanakan itu. Ada lagi? Itu aja. Terima kasih banyak dan meluangkan waktu. Ya sebenarnya kalau itu kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hujan dan bisa aja ke masjid untuk melihat. Bapak masuk aja masjid.